Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman dari kelas 4A, 4C, dan tak lupa juga dari kakak tingkat semester 6. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan bisa berkumpul dalam diskusi pada hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Baik, pada hari ini saya Rizky Altaiba sebagai moderator dan mereview acara diskusi hari ini dari kelompok 6 dengan materi tentang kasus terintegrasi dan review materi keseluruhan dari matkul Sistem Informasi Manajemen dari kelompok 6 yang anggotanya terdiri dari Rifan Zabidi, Novan, Lufia Masada, dan Solihatul Jannah, dan Dava Rival Kusuma, Muhammad Fali Maulana, dan saya sendiri Rizky Altaiba. Review materi pertama, yaitu SI dan perannya dalam dunia bisnis internasional. Pengertian SI sendiri atau sistem informasi bisa disebut sebagai komponen-komponen dalam organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi yang akan digunakan oleh satu atau lebih pemakai. Fitur organisasi mana yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi? Apa dampak sistem informasi pada organisasi? Semua organisasi modern bersifat hierarkis, terspesialis, dan tidak memihak, menggunakan rutinitas eksplisit untuk memaksimalkan efisiensi. Semua organisasi memiliki budaya dan politik mereka sendiri yang timbul dari perbedaan dalam kelompok kepentingan, dan mereka dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang S1 dan perannya dalam dunia bisnis internasional. Poin yang ketiga yaitu bagaimana sistem informasi membantu bisnis menggunakan sinergi kompetensi inti dan berbasis jaringan strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Karena perusahaan terdiri dari beberapa unit bisnis, sistem informasi mencapai efisiensi tambahan atau meningkatkan layanan dengan menyatukan operasi unit bisnis yang berbeda. Yang keempat, apa saja tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis dan bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara menerapkan sistem strategi seringkali membutuhkan perubahan organisasi yang luas dan transisi dari satu tingkat sosioteknik ke yang lainnya. Poin yang kelima yaitu mengenai bagaimana rantai nilai dan model web nilai membantu bisnis mengidentifikasi peluang untuk strategi aplikasi sistem informasi, yaitu model rantai nilai menyoroti aktivitas spesifik dalam bisnis di mana strategi kompetitif dan sistem informasi akan memiliki dampak terbesar. Poin terakhir yaitu bagaimana model kekuatan kompetitif Porter membantu perusahaan mengembangkan strategi kompetitif menggunakan sistem informasi. Dalam model kekuatan kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya adalah ditentukan oleh persaingan dan pesaing langsung tradisionalnya, tetapi mereka juga akan dipengaruhi oleh pendatang baru, produk dan jasa pengganti, pemasok, dan pelanggan. Contoh kasus Barnes dan Nobel atau B dan N. Barnes Nobel telah digambarkan dalam masa lalu sebagai pengganggu besar yang membuat toko buku independen kecil gulung tikar dengan taktik penetapan harga yang agresif dan tak terkalahkan. Inventarisasi buku. Review materi kedua, kaitan SI dengan organisasi dan strategis bisnis. 1. Bagaimana perubahan proses bisnis dan SI, yaitu membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan proses bisnis yang direncanakan. 2. Bagaimana karakteristik utama dari berbagai tipe SI, yaitu sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif,
sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi sumber daya manusia. 3. Bagaimana sistem informasi organisasi dan strategi saling mempengaruhi satu sama lain? Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Saya akan melanjutkan review materi yang ketiga tentang isu dan etika SI. Yang pertama, isu etika sosial dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi? Teknologi informasi memperkenalkan perubahan yang hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima memiliki beban belum dikembangkan. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus apa untuk perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis. 6 prinsip etika untuk menilai perilaku termasuk aturan emas, kategoris Immanuel Kant imperatif, aturan perubahan Descartes, prinsip utilitarian, prinsip penghindaran risiko, dan aturan etis tidak ada makan siang gratis. Ketiga, mengapa teknologi sistem informasi kontemporer dan internet menimbulkan tantangan bagi perlindungan privasi individu dan kekayaan intelektual? Penyimpanan data kontemporer dan teknologi analisis data memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengumpulkan data pribadi tentang individu dari berbagai sumber dan menganalisis data ini untuk membuat detail profil elektronik tentang individu dan perilaku mereka. Contoh kasus yaitu studi kasus komputasi awan baru saja mulai lepas landas dalam dunia bisnis. Isu dan etika sistem informasi. Studi kasus komputasi awan baru saja mulai lepas landas dalam dunia bisnis. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang studi kasus tersebut. Di bawah divisi layanan web atau ASW, Amazon telah menyederhanakan komputasi awan atau cloud computing dan menjadikannya pilihan yang terjangkau bagi perusahaan yang belum mempunyai daya komputasi dan penyimpanan data serta data manajemen, pengiriman pesan, pembayaran, dan lain sebagainya yang dapat digunakan sesuai kebutuhan bisnis. Menurut suatu makalah pada tahun 2028, disebutkan bahwasanya komputasi awan ialah suatu paradigma di mana informasi tersimpan secara permanen di server internet, sedangkan yang tersimpan secara sementara adalah informasi yang ada di dalam komputer pengguna atau klien. Banyak perusahaan yang memanfaatkan komputasi ini. Zynga adalah contoh yang baik dari perusahaan yang menggunakan awan komputasi untuk meningkatkan bisnisnya. Zynga adalah perusahaan pembuat aplikasi dan game dengan lebih 290 juta pengguna aktif setiap bulannya, sehingga perusahaan tersebut membutuhkan server dan penyimpanan data yang besar. Dengan infrastruktur cloud seperti yang tersedia di Amazon, mereka memiliki akses teknis kemampuan yang sebelumnya hanya tersedia untuk bisnis yang lebih besar. Zynga merupakan Amazon platform komputasi awan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu, ia cukup untuk membayar sumber daya yang digunakannya, dan setelah lalu lintas game stabil dan mencapai jumlah pengguna yang stabil, Zynga memindahkan data game ke awan pribadinya. Terlepas dari lalu lintas gamenya yang telah di-host oleh suatu vendor kali ini yaitu Amazon, jika terdapat kegagalan atau gangguan signifikan dalam jaringannya, dampak berdampak negatif pada operasional dari perusahaan Zynga. Namun, jika Zynga memiliki
komputasi awan sendiri, sehingga memiliki banyak kerugian ketika permintaan untuk game Zynga menurun secara drastis gitu. Sehingga jika menggunakan layanan yang disediakan oleh pihak luar, kerugiannya itu tidak terlalu besar. Dalam studi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya komputasi awan sangat membantu jalannya perusahaan yang sedang memulai bisnis. Terlepas dari hal-hal tersebut, ada juga resiko yang harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menentukan komputasi mana yang dibutuhkan oleh perusahaan dan manajemen risiko-risiko yang ada. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review materi keempat, materi tentang infrastruktur sistem informasi. Apa itu infrastruktur TI dan apa saja komponennya? Infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk kebutuhan spesifik perusahaan aplikasi sistem informasi. Apa saja tahap dan pergerakan teknologi evolusi TI? 5 tahap infrastruktur TI adalah: yang pertama, era mainframe; yang kedua, era komputer pribadi; yang kedua, era klien atau server; yang keempat, era komputasi perusahaan; dan yang terakhir yaitu era komputasi awan atau seluler. Apa tren saat ini dalam platform perangkat keras komputer? Semakin komputasi terjadi pada platform digital seluler. Komputasi GRAIN melibatkan hubungan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam suatu jaringan untuk membuat grid komputasi yang menggunakan kekuatan komputasi dari sebuah komputer di jaringan. Apa saja tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemennya kayak gimana? Tantangan utama termasuk mengenai perubahan platform dan infrastruktur manajemen dan tata kelola, dan melakukan investasi infrastruktur yang bijaksana. Pedoman solusi termasuk menggunakan model kekuatan kompetitif untuk menentukan beberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk infrastruktur TI, dan di mana melakukan investasi infrastruktur strategi dan menetapkan total biaya kepemilikan atau TCO dari aset teknologi informasi. Contoh kasus yaitu kasus pentempuran Apple, Google, dan Microsoft untuk pengalaman internet Anda. Yaitu jaringan dan pengamanan SI. 1. Apa saja komponen utama jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama? Yaitu jaringan sederhana terdiri dari 2 atau lebih komputer yang terhubung. Komponen jaringan dasar meliputi komputer antarmuka, jaringan, media koneksi, perangkat lunak, sistem operasi jaringan, dan hub atau saklar. 2. Apa saja jenis jaringan? Media transmisi fisik utama adalah kabel telepon lembaga Bangkok, kabel lembaga koaksial, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Jaringan area lokal atau LAN menghubungkan PC dan perangkat digital lain bersama-sama dalam radius 500 meter dan digunakan saat ini untuk banyak tugas komputasi perusahaan. 3. Bagaimana cara kerja internet dan teknologi internet, dan bagaimana mereka mendukung komunikasi dan bisnis elektronik. Internet adalah jaringan di seluruh dunia yang menggunakan model komputasi klien atau server dan model referensi jaringan TCP atau IP. Setiap komputer di internet diberikan keunikan alamat IP numerik. 4. Apa teknologi dan standar utama untuk jaringan nirkabel komunikasi dan akses internet? Jaringan seluler berkembang menuju kecepatan tinggi, bandwidth tinggi,
packet switch digital penularan. Jaringan broadband 3 GB mampu mentransmisikan data dengan kecepatan mulai dari 144 kbps hingga lebih dari 2 mbps. Mengapa identifikasi frekuensi radio RFID dan jaringan seismik berharga untuk bisnis? Sistem identifikasi frekuensi radio RFID menyediakan teknologi yang kuat dan melacak pergerakan barang yang menggunakan tag kecil dan data tertanam tentang item dan lokasinya. Baiklah, tadi diskusi dari kelompok 6 yaitu tentang review materi dan kasus terintegrasi. Saya sebagai moderator, bila ada salah kata atau tutur yang belum paham, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk tanya jawab bisa dilakukan di Zoom pada diskusi. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.